Halo pecinta Balika Padu dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Sinopsis Balika Padu. Di episode kali ini, saat itu Jagdis menyuruh Manu untuk diam di kamarnya. Karena Jagdis saat itu nampak marah sekali pada kelakuan Manu. Maafkan aku ayah, ibu, aku tak tahu kalau semua akan jadi seperti ini pada Puja. Sekarang kau bukan Manu yang aku kenal nak, kau sudah menghancurkan hidup seseorang, ujar Gangga. Maafkan aku benar tak tahu ibu. Dia Manu, saat ini kau bukan anakku lagi. Gangga saat itu menampar Manu karena Gangga terlalu kecewa padanya. Manu menangis karena Gangga telah membuang Manu. Ia tak mau menganggapnya sebagai anak lagi. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Manu di kamarnya. Di sisi lain, Anandi pun datang untuk menenangkan Sarita. Bagaimana dengan Puja nyonya? Ya, Puja belum bicara apapun padaku. Dia hanya terdiam saja. Lalu tak berapa lama, saat itu ada tamu yang datang ke rumah Sarita. Akhirnya Sarita pun membuka pintu tersebut. Sarita pun terkejut karena tamu itu adalah Manu. Tolong izinkan aku untuk bertemu dengan Puja, Bibi. Pergilah, aku tak mau kau menemui putriku lagi. Kumohon Bibi, sebentar saja izinkan aku bicara dengan Puja. Pulanglah Manu, sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertemu dengan Puja, ujar Anandi. Tidak, sampai kapanpun aku tak akan membiarkan dia untuk bertemu dengan putriku lagi. Kenapa Bibi seperti ini? Bukankah Puja adalah istriku sekarang? Tidak, sudah cukup Manu, pergilah dari sini. Manu pun masih memohon saat itu. Anandi hanya terdiam melihat mereka berdebat. Tunggu Bu, ujar Puja. Mereka pun kaget karena melihat Puja ada di sana. Tolong dengarkan perkataanku Puja, aku sangat sedih melihat kondisimu seperti ini. Aku memang bersalah karena tak bisa menjagamu hingga kau sampai keguguran. Cukup Manu. Lalu saat itu Puja pun menampar Manu. Anandi dan Sarita hanya terdiam melihat perlakuan Puja pada Manu. Pergilah, aku tak mau mendengar lagi penjelasan dari mulutmu. Aku tak mau melihatmu lagi ada di sini. Pergilah Manu. Lalu Manu pergi tanpa bisa mengatakan sesuatu karena ia memang bersalah. Lalu Puja pun menangis saat itu karena ia bersedih. Akhirnya ia pun masuk ke kamar. Di kamar ia menangis merenungi nasibnya. Bukalah pintunya nak, ujar Anandi dan Sarita. Tapi Puja tak mendengar. Ia malah mengambil sebuah pisau untuk melukai lengannya. Lalu saat itu ia akan melakukannya. Tapi untungnya Anandi dan Sarita bisa membuka pintu dan melihatnya. Mereka pun kaget melihat tindakan Puja. Hentikan Puja, Sarita pun langsung melempar pisau itu. Lalu menampar Puja. Apa yang kau lakukan Puja? Apakah kau ingin menghilangkan nyawamu? Kau ingin meninggalkanku? Maafkan aku Bu. Puja menangis saat itu dan memeluk ibunya. Anandi ketakutan kalau Puja akan melakukan hal ini lagi di lain waktu. Lalu di rumah, mereka pun cemas mendengar cerita Anandi hari ini di rumah Puja. Saat itu Manu turun
Jagdis langsung menegur Manu. "Kenapa kau menemui Puja tanpa sepengetahuan kami, Manu?" "Aku sangat mencintainya, Ayah. Dia adalah istriku." "Tahukah kau, gara-gara dirimu menemui Puja hari ini, ia hampir menghilangkan nyawanya." Manu pun terkejut saat itu. "Kumohon, jika kau benar-benar peduli padaku, jangan temui Puja lagi, Manu," ujar Jagdis. Manu pun pergi tanpa bicara apa-apa. Lalu saat itu Puja masih termenung sendiri. Gangga datang menemuinya, tapi Puja mengira itu Sarita. Ia terkejut saat melihat kedatangan Gangga. "Maafkan aku, Puja. Aku selalu menyalahkanmu dalam masalah ini. Aku menyesal atas perlakuanku pada dirimu." Puja hanya menangis saat itu. Lalu mereka pun berpelukan akhirnya. Anande dan Sarita terharu melihat Gangga meminta maaf pada Puja. Di rumah, Gangga menangis di depan patung Dewi. Nenek pun terkejut melihatnya. "Apa yang terjadi, Gangga?" "Aku malu atas kelakuanku dan kelakuan Manu selama ini pada Puja, Nek. Aku tak tahu apakah Dewi akan memaafkan perbuatanku ini." "Ya, Puja memang seorang wanita, tapi ia sekarang tak bisa merasakan jadi seorang ibu. Manu melakukan ini semua karena ia bukan darah daging dari keluarga ini, Nek." "Cukup, Gangga. Jangan kau bicara seperti itu lagi. Dia memang tak terikat darah dengan keluarga ini, tapi ia mendapatkan didikan yang benar dari kita semua," ujar nenek saat itu yang menenangkan Gangga. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis Balika Pandu kali ini. Nantikan kelanjutan episode-episode berikutnya. Channel ini mohon undur diri.